Maju lagi. Hari ini agendanya mediasi ya. Mediasi untuk perundingan. Karena ya memang ada beda paham ya antara saya dengan mantan istri saya. Gitu. Beliau beranggapan bahwa semua yang didapatkan selama pernikahan saya 10 tahun dari 2000 sampai sekarang itu beliau sendiri yang menghasilkan tanpa ada andil saya gitu. Dia yang merasa menjadi kepala keluarga, kepala nafkah, pencari nafkah dan sebagainya, dan mengesampingkan apa yang saya perjuangkan, apa yang saya kerjakan selama ini gitu. Jadi pada akhirnya mediasinya gagal karena itu. Yang saya sayangkan yaitu maksudnya dari mohon maaf dari kuasa hukumnya juga beranggapan seperti itu, padahal sama sekali tidak, karena perjuangan saya juga bisa dibilang luar biasa lah untuk pernikahan ini gitu. Mulai dari saya pernikahan dari nol, dari nggak punya apa-apa, saya ke Jakarta sama dia. Saya juga banyak memberi masukan di bidang entertain kepada dia karena saya juga duluan di Jakarta dulu sebagai saya punya band ya gitu, bidang entertainment, jadi saya juga banyak memberi masukan. Saya juga untuk lagu-lagunya segala macam, terus saya juga jadi manajer bisnis, road manager, sound manager, stage manager, sampai di acara jadi juri pun saya yang memberi kata-katanya untuk dia gitu. Semuanya saya yang di belakang layar, karena kebetulan saja dia yang di depan layar, saya yang di belakang layar. Jadi itu juga di situ juga ada andil saya gitu. Kenapa saya sekarang mengajukan Golden ini karena itu gitu. Sementara beliau selama ini selalu beranggapan bahwa dialah yang menghasilkan, mencari nafkah. Karena dia mungkin di depan layar, tapi saya di belakang layar. Terus terang, kalau di manajemen atau label lain itu saya mengerjakan mungkin 5, 6, sampai 7 job desk selama ini gitu loh. Tapi yang dan semua penghasilan selalu saya langsung bypass ke rekeningnya mantan istri saya. Dan saya pun nggak pernah menuntut macam-macam gitu kan. Hanya beberapa hal yang saya inginkan untuk pencapaian sebagai penghargaan kepada kerja keras saya sendiri. Itu pun saya ambil dari penghasilan saya sebagai manajer gitu kan. Dan itu juga yang jadi masalah gitu. Jadi udah hari ini sih saya juga sudah berusaha gitu dari Bandung berangkat ke Jakarta dengan segala, saya meninggalkan ya usaha apa segala macam di Bandung gitu kan untuk kesini. Dan mantan istri saya juga begitu saja menggagalkan mediasi tanpa adanya usaha untuk musyawarah, membicarakan yang terbaik, karena kan kita juga ya mencari yang terbaik lah untuk kita berdua gitu, sama-sama saling ikhlas. Dan saya juga apa yang saya ajukan ini memang ketentuan hukumnya seperti itu berdasarkan undang-undang, dan saya juga punya andil dalam mencari nafkah. Hanya beda posisi, kalau dibilang lebih capek mungkin lebih capek saya gitu, karena saya di samping ya saya merangkap beberapa job desk. Bang Alif, mungkin kalau dari versinya Kak Janet ya, Bang Alif langsung ajukan permohonan masih ada WA. Ya. Bang Alif pernah ngomong secara baik-baik nggak sih? Saya ngomong baik-baik, karena kan ini gugatannya Janet kan akan dibicarakan secara kekeluargaan. Saya tunggu ada nggak etiketnya Janet secara kekeluargaan gitu kan. Saya tunggu, terus tahu-tahu ada postingan dia udah punya pasangan lagi, udah punya pacar yang mana ya katanya sih pengusaha yang kaya raya gitu kan. Oh gitu, ya udah nih kalau gitu kamu kan udah sukses nih secara materi, kamu udah sukses secara artis, dan saya juga anggaplah saya berjasa ngebantu kamu loh ketemu dia gitu loh. Saya selama ini ngebelain tidak dianggap sebagai suami, status saya disembunyikan, saya tidak punya anak, ditunda-tunda terus karena karir demi karir. Sampai 10 tahun saya menikah, saya tidak punya anak, dan keluar saya cuma bawa motor gitu. Akhirnya ya udah, kita selesaikan yuk, kita beres-beres yuk. Saya bilang seperti itu, kita beres-beres. Apapun yang menjadi hak kamu, jadi hak kamu. Apa menjadi hak saya, kamu harus kasih. Karena itu udah ada undang-undangnya, udah ada ketentuannya.
akhirnya saya bilang, oke, saya nggak akan minta banyak, saya hanya rumah, pondok gede, dan kendaraan mobil. Itu kalau nilainya mungkin sekitar hanya 30% dari semuanya gitu. Jadi tetap dia dapat 70% bagian dari harta bersama gitu. Saya